Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan untuk hari baru yang boleh kita nikmati saat ini. Karena seluruh hidup kita adalah anugerah Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Saat ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan ini tidak bermaksud menyuruh kita untuk tidak berpikir. Di ayat selanjutnya, akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan. Kita diminta untuk tidak merasa paling hebat dan diminta untuk mengakui atau menerima prinsip-prinsip Allah di dalam kehidupan kita, maka Ia akan meluruskan jalan-jalan kita. Kita tidak dilarang untuk berpikir, tetapi berpikirlah selaras dengan ketentuan, ketetapan, dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jika Allah sendiri memberikan kita akal budi, tentunya Ia bermaksud agar kita dapat menggunakannya sebaik-baiknya. Sama seperti Ia telah memberikan kaki dan tangan kepada kita, pastilah Ia berharap kita berjalan dengan kaki kita dan memegang dengan tangan kita tanpa mempermasalahkan apakah setiap langkah dan setiap pegangan harus dilakukan dengan iman. Yang Allah peduli adalah bahwa apa yang dikerjakan oleh kaki dan tangan kita selaras dengan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya. Hal ini pun sebenarnya menunjukkan bahwa kita beriman kepadanya, maka kita mengikuti ketetapannya. Ingatlah juga bahwa Allah sendiri memerintahkan kita untuk mengasihinya dengan menggunakan segenap akal budi kita. Jadi Ia tidak melarang, malah menganjurkan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tuhan Yesus pernah memberikan ilustrasi yang intinya mengajar kita untuk berhitung. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Lukas 14 ayat 28-32. Amsal mengajarkan kita untuk membuat pertimbangan yang matang agar semua rancangan kita bisa terlaksana. Bahkan dikatakan berperanglah dengan siasat. Amsal 20 ayat 18. Yakobus mengingatkan agar kita minta hikmat kepada Tuhan bila mana kita merasa kurang pandai di dalam berpikir dan kurang bijak di dalam memutuskan sesuatu. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi jelaslah bahwa berpikir atau berhitung dengan menggunakan akal budi kita bukanlah suatu perbuatan yang tercela, berdosa, dan bernilai lebih rendah dibandingkan dengan beriman. Kita boleh berpikir, bahkan harus berpikir. Berpikirlah dalam kerangka iman Kristiani kita, yaitu dengan cara jangan semata-mata memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi kita juga harus menyelaraskan pikiran kita kepada pikiran, rencana, perintah, dan ketetapan Allah. Dalam Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dalam Filipi 2 ayat ke-5 mengatakan bahwa kita harus menaruh pikiran Kristus di dalam hidup kita.
hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikirkanlah hal-hal yang baik, dalam Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan memikirkan hal yang sia-sia, dalam Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi, kita boleh bahkan harus melakukan bagian yang menjadi tanggung jawab kita dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Artinya, dengan mengikuti semua perintah dan ketetapan-ketetapannya. Menjadi murid Yesus bukan berarti menjadi orang yang rohani dengan mengabaikan masalah jasmani dan meninggalkan segala pikiran kita. Tetapi menjadi murid Yesus artinya kita tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, yaitu dengan terus menyelaraskan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita kepada perintah, ketetapan, rencana, dan kehendak Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau hidup dengan mengikuti semua perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena kami tahu itu semua akan membawa kami lebih dekat kepadamu. Tuhan yang melindungi serta memberkati kami semua di dalam aktivitas kami hari ini. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap sehat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati.